dari ASN di Badan Pusat Statistik. Nah, saya hmm, lulusan dari Politeknik Statistika STIS, kemudian S2-nya Statistika Terapan di Universitas Pajajaran. Mohon izin, saya akan membersamai teman-teman sekalian di mata kuliah metode survei ya. Eh, Dan kalau saya lihat di RPS-nya, metode survei yang di tahun ini agak berbeda dengan sebelumnya gitu. Jadi sekarang lebih ke arah teknik-teknik sampling yang sifatnya walaupun one stage misalnya itu, tapi one stage-nya yang sudah lebih complicated ketimbang elemen sampling gitu. Eh, ini teman-temannya udah join semua belum ya, Mas? Iya, oke. Eh, Sebelum memulai perkuliahan, saya perkenankan teman-teman sekalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, saya mohon izin share screen ya. Kalau menurut RPS, pertemuan ke-9 ini ya, tolong dikoreksi kalau misalnya keliru. Ini materinya terkait cluster sampling. Oke. Oke, apakah bahan paparan telah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, makasih Mbak. Iya, mohon izin, saya akan menyampaikan materi terkait cluster sampling. Eh, Beberapa slide mungkin nanti akan banyak rumus gitu ya, tapi itu untuk pemahamannya saja gitu ya. Kalau sekarang kan eranya sudah banyak aplikasi statistik, kita bisa menggunakan aplikasi statistik ataupun aplikasi komputer pada umumnya gitu untuk menghitung statistik-statistik dari suatu teknik statistik, tetapi secara teori seperti ini kira-kira rumusannya nanti gitu ya. Nah, jika jumlah elemen atau unit yang menjadi populasi survei sangat besar, maka sampling elemen akan sulit diterapkan. Yang disebut sampling elemen itu contohnya simple random sampling atau SRS, kemudian probability proportional to size itu juga bisa jadi teknik sampling untuk sampling elemen atau systematic sampling gitu ya, yang kalau di BPS itu paling lazim dipakai itu systematic sampling sekarang. Nah, tapi ketika jumlah populasinya itu besar, bayangkan kalau Indonesia ada 280 juta penduduk, ataupun kalau jumlah rumah tangga sekitar 60 jutaan atau 70 jutaan saat ini gitu ya, jumlah keluarga juga berkisaran sama dengan jumlah rumah tangga, sekitar 70-80 juta, maka memilih sampling elemen itu akan sulit penerapannya gitu ya. Kalau dengan bantuan komputer sebenarnya ya nggak sulit lagi kalau saat ini gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin masih paper gitu, kita perlu list frame, kemudian kita tarik-tarik sampel. Kalau sekarang sebenarnya ada bantuan komputer, tidak sesulit dulu, tapi memang akan memakan waktu. Nah, kenapa sulit diterapkan? Karena disebabkan oleh sulitnya menyediakan kerangka sampel sampai ke unit atau elemennya. Contoh kita mau narik sampel penduduk, maka kita harus punya list frame atau kerangka sampel penduduk itu sampai 280 juta jiwa itu harus ada lengkap.
Atau kalau misalnya keluarga berarti dari keluarga pertama sampai keluarga yang terakhir yang sekitar 70 jutaan itu, rumah tangga juga demikian gitu. Dan itu eh, tidak gampang memaintain atau mengelola kerangka sampel tersebut. Nah, selain itu, penarikan sampel secara elemen sampling akan inefisien dari penggunaan sumber daya survei, baik secara waktu, biaya, maupun tenaga, jika cakupan surveinya sangat luas. Bayangkan kalau Indonesia itu ada 5 pulau-pulau besar, kemudian di masing-masing pulau juga tiap provinsi bisa jadi ada pulau kecilnya gitu ya. Kemudian kalaulah dia tidak punya pulau-pulau di luar dari pulau daratan utamanya, tetap aja karena daerah yang luas itu ada potensi ketika penarikan sampel secara elemen sampling, sampel itu akan menyebar sedemikian rupa. Ada yang di pojok kanan, ada yang di pojok kiri, ada yang di utara, ada yang di selatan gitu ya. Jadi secara praktik lapangan akan inefisien gitu ya, menghabiskan waktu, biaya maupun tenaga. Nah, misal kita ingin melakukan suatu survei rumah tangga untuk estimasi di level provinsi, dan kita ingin melakukan sampel secara elemen sampling, persyaratannya adalah kita harus punya daftar seluruh rumah tangga di provinsi tersebut yang lengkap dan up to date dari rumah tangga pertama sampai dengan yang paling besar gitu ya, N terbesarnya. Hal ini sulit dipenuhi karena pembentukan frame membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang besar. Selain itu, sifat rumah tangga yang memiliki kecenderungan untuk pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain akan menyebabkan persyaratan untuk tersedianya frame yang up to date tidak terpenuhi. Sekalipun frame rumah tangganya tersedia, sekalipun frame rumah tangga yang tersedia, penarikan sampel secara elemen sampling akan menyebabkan sampel menyebar di seluruh wilayah cakupan survei sehingga operasional lapangannya akan sangat sulit dan mahal. Jadi eh, kalau kita pilih secara random gitu ya, secara acak, bisa jadi yang terpilih itu sangat menyebar atau sangat mengumpul di suatu titik saja. Jadi itu secara operasional akan menyulitkan. Nah, jika suatu populasi yang terdiri dari M besar elemen dikelompokkan menjadi N besar kelompok atau dibentuk klaster-klaster, maka selanjutnya akan membentuk suatu frame di mana himpunan semestanya itu dari unit satu sampai dengan unit yang terbesar. Di masing-masing unit tersebut punya elemen gitu ya. Kalau kita pecah menjadi klaster-klaster dari klaster satu sampai dengan klaster ke N besar, kemudian di dalam klasternya akan ada elemen satu, elemen 2 sampai dengan elemen terbanyak, unit terbanyak atau elemen terbanyak di dalam klaster tersebut. Di dalam klaster sampling ada kaidah asosiasi antara unit dan elemen, yaitu sifatnya one to many. Satu unit berisi banyak elemen. Nah, klaster sendiri dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama compact cluster, yaitu klaster yang dibentuk oleh elemen-elemen yang saling berdekatan atau contiguous. Contohnya RT atau rukun tetangga atau satuan lingkungan setempat SLS dengan elemennya adalah rumah tangga atau penduduk di dalamnya. Kemudian contoh lainnya adalah blok sensus dengan elemennya adalah rumah tangga atau penduduk di dalam blok sensus tersebut. Kelas juga bisa menjadi suatu compact cluster dengan elemen di dalamnya adalah murid atau siswa atau mahasiswa. Sementara jenis cluster yang kedua adalah non-compact cluster, yaitu cluster yang dibentuk oleh elemen-elemen yang non-contiguous. Jadi dia bisa jadi tidak berdekatan. Kemudian kalau kita mau memberikan contoh,
Yang dimaksud dengan cluster, unit listing atau daftar unit, elemen atau unit analisis dan aplikasinya. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, jika klasternya adalah blok sensus, maka unit listing atau daftar unit di dalamnya bisa merupakan rumah tangga atau keluarga. Kemudian elemen atau unit analisis di dalamnya adalah orang atau manusia. Dan aplikasi surveinya adalah estimasi banyaknya rumah tangga atau banyaknya penduduk beserta karakteristiknya. Misalnya estimasi banyaknya rumah tangga di provinsi A gitu, atau estimasi banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di provinsi B misalnya gitu ya. Kemudian jika klaster adalah desa, maka unit listing atau daftar unitnya adalah sekolah. Ini contoh gitu ya. Dan elemen di dalam sekolah adalah guru atau murid yang ada di dalamnya. Bentuk aplikasinya adalah estimasi banyaknya guru atau murid beserta karakteristiknya. Jika klaster adalah sekolah, maka unit listing atau daftar unit adalah kelas, dan elemen atau unit analisisnya adalah murid. Bentuk aplikasinya adalah estimasi banyaknya murid beserta karakteristiknya. Kemudian, jika klaster adalah halaman buku, maka unit listing atau daftar unitnya adalah baris-baris di dalam buku, dan elemennya adalah kata-kata yang ada di dalam buku. Bentuk implementasi atau aplikasinya adalah estimasi banyaknya kata di dalam buku. Jika klaster adalah bulan, maka unit listing atau daftar unit adalah hari, dan elemen atau unit analisisnya adalah hari. Bentuk aplikasinya adalah estimasi rata-rata kepadatan lalu lintas tiap bulannya, misalnya gitu. Ditinjau dari jumlah unit atau elemen di dalam tiap klaster, klaster yang jumlah unit yang membentuk klasternya sama, selanjutnya akan disebut sebagai cluster of equal size. Contohnya adalah bungkus rokok atau plot tanaman untuk percobaan. Dalam tiap klaster jumlahnya sama persis gitu ya. Jadi dia cluster of equal size. Sementara klaster yang jumlah elemen yang membentuk klaster tidak sama disebut dengan cluster of unequal size. Nah, penarikan sampel cluster itu dibagi menjadi dua untuk single stage cluster sampling atau multi stage sampling. Kalau multi stage berarti lebih dari satu tahap. Kalau single stage dia satu tahap saja. Nah, yang multi stage ini biasanya untuk praktek pengumpulan data itu kita lebih cenderung menggunakan multi stage karena untuk efisiensi dari operasional lapangan. Dipilih dulu misalnya klasternya, nanti di dalam klaster dipilih lagi sejumlah orang atau sejumlah rumah tangga atau sejumlah keluarga. Oke. Terkait perbedaan antara single stage dengan multi stage, iya. Mohon izin, ini udah di-record belum ya? Recording in progress. Ada dua cara untuk menentukan unit yang diteliti. Yang pertama, semua unit yang ada di dalam klaster terpilih dimasukkan sebagai anggota sampel dan informasinya dikumpulkan. Dalam sampling, penarikan sampel ini termasuk metode sampling cluster satu tahap atau single stage atau one stage cluster sampling. Kemudian ada cara kedua, sebagian unit yang ada di dalam klaster terpilih dipilih dalam sampel dan hanya dari unit terpilih informasi dikumpulkan. Penarikan sampel ini termasuk dalam metode sampling cluster bertahap atau multi-stage cluster sampling. Alasan penerapan cluster sampling yang pertama, pengumpulan data pada unit yang berdekatan secara lapangan akan lebih mudah, akan lebih murah, akan lebih cepat, dan operasional lapangan lebih memungkinkan dibandingkan bila unit menyebar di seluruh wilayah.
Kemudian biaya transportasi antar unit sampel cenderung mahal dan tidak sebanding dengan biaya penelitian per unit sampel. Bila dihadapkan pada kesulitan penyediaan kerangka sampel yang memuat seluruh unit sampel dalam populasi secara lengkap dan mutakhir, maka cluster sampling lebih cocok untuk diterapkan. Kemudian biaya untuk pembuatan kerangka sampel ini akan sangat mahal. Tetapi cluster sampling mempunyai kerugian. Kerugian dari penerapan cluster sampling yang pertama pada umumnya tidak lebih efisien daripada elemen sampling karena varians cenderung lebih besar ketimbang ketika ditarik sampel secara elemen sampling. Kemudian tidak bisa digunakan untuk mengestimasi pada level cluster jika kita bandingkan dengan stratified random sampling atau stratifikasi. Ya. Kalau stratifikasi di dalam strata kita boleh estimasi atau mengeneralisir populasi di dalam strata. Tapi kalau cluster tidak boleh. Oke. Kemudian populasi dan parameter untuk equal cluster size, misalkan untuk populasi O dikelompokkan menjadi N cluster yang membentuk suatu frame. Cluster ke I memuat M elemen, jadi di dalam masing-masing cluster ada elemen-elemen di dalamnya, kemudian YIJ akan menyatakan nilai karakteristik Y pada elemen ke J dalam cluster ke I, dan nilai Y dapat ditata dalam matriks sebagai berikut. Jika ke kanan ini adalah indeks untuk masing-masing cluster yang terbentuk, kemudian ke bawah ini adalah elemen dari masing-masing indeks untuk masing-masing elemen. Jadi ini ada karakteristik untuk elemen pertama di dalam klaster pertama, kemudian ini adalah nilai karakteristik dari elemen kedua di dalam klaster pertama, dan seterusnya gitu ya. Kemudian rumusan populasi dan parameter yang digunakan dalam cluster sampling, yang pertama rata-rata atau rataan per elemen dalam cluster dirumuskan dengan Y besar bar I sama dengan 1/M dikali sigma YIJ. Kemudian rataan umum per cluster adalah Y bar sama dengan 1/N besar 2 kali sigma dari YIJ. Rataan umum per elemen adalah Y double bar, itu adalah 1/N besar dikali M besar 2 kali sigma dari double sigma dari YIJ, atau akan sama dengan nilai rata-rata dari Y bar I. Kemudian nilai variansinya akan dirumuskan dengan variansi dari within cluster ditambah dengan variansi dari between cluster. Oke. Saya mohon izin sebentar.
Oke. Hmm. Kemudian ini adalah kalau kita mau nurunin rumus dari variansnya, ya ini sebenarnya untuk menyimpulkan bahwa varians dari cluster sampling itu akan sama dengan varians di within cluster ditambah dengan varians between cluster. Misalkan suatu populasi terdiri atas N besar klaster dan masing-masing klaster berukuran sama, yaitu Mohon maaf, Ibu. iya, Itu servernya belum keluar. Oh ya, udah keluar, udah. iya sebentar ya, Pak ya. Oke, bentar. Oke. Misalkan suatu populasi terdiri dari N besar klaster dan masing-masing klaster berukuran sama, yaitu M besar elemen. Satu gugus sampel yang berukuran N kecil klaster ditarik dari N besar klaster secara SRS atau Simple Random Sampling Without Replacement atau secara sistematik linear, maka seluruh elemen di dalam klaster terpilih akan diteliti. Misalkan YIJ adalah nilai karakteristik Y pada elemen J dalam klaster terpilih ke I, maka estimasi total bagi karakteristik Y akan dirumuskan dengan Y cap sama dengan N besar dibagi N kecil dikali dengan sigma dari YI dot, atau N besar dibagi N kecil dikali dengan sigma dari YIJ-nya. Sementara varians total bagi Y akan dirumuskan dengan N besar kuadrat dikali dengan N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikali dengan SB kuadrat dibagi N kecil. Nah, ini karena dia dari sampel, kalau tadi di populasi itu variance between itu pakai simbol di populasi, maka kalau dari sampel maka gunakan rumusan untuk sampel varian between cluster total dirumuskan dengan 1/n-1 dikali dengan sigma YI dot dikurangi Y bar kemudian dikuadratkan. Sementara varian between cluster itu dirumuskan dengan SB1 kuadrat sama dengan 1/n-1 dikali dengan sigma dari Y bar I dikurangi Y double bar kemudian dikuadratkan. Atau akan sama dengan variance between SB kuadrat dibagi dengan M besar kuadrat, jumlah elemennya dikuadratkan. Sehingga estimasi rata-ratanya adalah Y bar sama dengan Y cap dibagi dengan N besar. Kemudian estimasi variansnya dirumuskan dengan N besar dikurang N kecil dibagi N besar, dikali dengan M besar kuadrat dikali SB1 kuadrat dibagi N kecil. Estimasi standar error akan dirumuskan dengan akar dari estimasi varians atau SE dari Y double bar adalah akar dari varians Y double bar. Estimasi confident interval 1 min alpha dikali 100% bagi rata-rata yang sebenarnya adalah Y double bar ditambah atau dikurang dengan Z alpha per 2 dikali dengan standar error Y double bar. Nah, ini misalnya ada contoh seorang manajer sirkulasi surat kabar ingin mengetahui rata-rata banyaknya surat kabar yang dibeli oleh rumah tangga di suatu komunitas. Di dalam komunitas tersebut terdapat 400 rumah tangga yang terdaftar 40 geographical cluster yang setiap klasternya memuat 10 rumah tangga. Satu gugus sampel yang berukuran 4 klaster ditarik secara SRS without replacement dan semua rumah tangga di dalam klaster terpilih akan diwawancarai. Hasilnya akan tercantum seperti pada tabel 1. Kemudian kita diminta menghitung berapa estimasi rata-rata banyaknya surat kabar yang dibeli oleh rumah tangga berikut dengan standar error dan relatif standar errornya. Ini misalnya kita ilustrasikan klaster terpilih ada 4 gitu.
Yang diwarnai dengan shading biru ini adalah klaster terpilih sampel. Yang tidak ada shadingnya itu klaster yang tidak terpilih sampel. Dan lingkaran-lingkaran kecil ini adalah rumah tangga. Nah, tadi ketentuannya karena ini one state cluster sampling, maka semua unit di dalam cluster tersebut terpilih sebagai sampel. Maka dalam kasus ilustrasi ini, semua lingkaran kecil atau rumah tangga di dalam klaster yang berwarna di shading biru akan terpilih sebagai sebagai sampel. Nah, kalau kita buat tabulasinya, untuk masing-masing klaster dari klaster 1 sampai dengan klaster 4, nomor urut rumah tangga pertama sampai dengan rumah tangga ke-10, karena tadi kebetulan ya equal klasternya, setiap klaster jumlahnya sama, maka kita bisa membuat tabulasinya. Kemudian kalau kita totalkan ada 75 elemen di dalamnya. Kemudian kalau kita ingin menghitung banyaknya koran yang dibeli tiap rumah tangga, maka Y double bar adalah 1 dibagi 4 jumlah klasternya tadi, dikali dengan jumlah elemen di masing-masing klaster ada 10, dikali dengan 75 tadi totalnya. Didapatlah 1,875. Jadi inilah banyaknya koran yang dibeli tiap rumah tangga. Sementara untuk sampling variansnya, dirumuskan dengan rumusan varian Y double bar, itu didapatkan 0,08979. Kemudian relatif standar didapatkan variansnya tadi adalah 0,00800625. Standar errornya adalah akar, maka 0,08979. Relatif standar error Y double bar adalah 0,08979 dibagi dengan estimasi dari karakteristik yang dihitung. Dalam hal ini jumlah rata-rata banyaknya koran yang dibeli tiap rumah tangga. Jadi nilainya 1,875 dikali dengan 100%, didapatlah 4,79%. Nah, kalau menggunakan ketentuan batasan, apakah nilai estimasi tersebut cukup bagus atau tidak, maka batasan yang dapat digunakan itu sebenarnya ada ketentuan yang berbeda-beda antar negara atau lembaga gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia kita mengacu ke rumusan bahwa ambang batas nilai RSE atau relatif standar error yang layak untuk dipublikasikan itu di 25%. Jadi ketika nilai RSE suatu hasil estimasi lebih tinggi dari 25%, maka ada opsi bahwa data tersebut tidak dirilis alias di drop hasil indikatornya, atau kalaupun dirilis harus diberikan catatan agar pengguna data lebih berhati-hati menggunakan hasil estimasi tersebut. Dalam kasus ini, nilai RSE yang rendah gitu ya, di bawah 5%, maka hasil estimasi ini nilai errornya cukup rendah dan dapat dipublikasikan tanpa catatan. Nah, kemudian di dalam cluster sampling, kita mengenal juga istilah analisis of variance atau ANOVA untuk cluster sampling. Untuk data populasi, maka tabel ANOVA-nya kira-kira seperti ini. Sumber jika dari dalam dari antara cluster, sum of square dari between cluster dirumuskan dengan double sigma dari Y bar I dikurangi Y double bar kemudian dikuadratkan. Min square-nya adalah SSB dibagi dengan N-1. Sementara untuk within cluster dengan degree of freedom N besar dikali N besar min 1 dirumuskan dengan 2 kali sigma dari YIJ dikurangi Y bar I kemudian dikuadratkan. Min square-nya adalah SSW dibagi dengan N dikali M min 1. Kemudian untuk totalnya, sum square totalnya adalah 2 kali sigma dari YIJ dikurangi Y double bar kemudian dikuadratkan dengan min square-nya adalah
sum square total dibagi dengan NM dikurangi 1. Sehingga varians populasi dapat dinyatakan dengan M besar dikali dengan N-1 dikali SB1 kuadrat ditambah dengan N besar dikali M-1 dikali SW kuadrat dibagi dengan NM-1. Sementara untuk data sampel, rumusannya sama tetapi yang digunakan adalah angka-angka yang dari sampel yang tersedia, sehingga varian sampel dinyatakan dengan M besar dikali dengan N-1 dikali SB1 kuadrat ditambah dengan N kecil jumlah sampelnya dikali dengan M-1 dikali SB kuadrat dibagi dengan N kecil dikali M besar dikurangi 1. Kemudian kalau kita ingin membandingkan antara stratified sampling dengan cluster sampling, untuk stratified sampling, strata bisa berlaku sebagai domain estimasi. Varians dari suatu estimator tergantung dari variabilitas di dalam stratanya. Kemudian penggunaan stratified sampling akan efisien jika variabilitas di dalam stratanya kecil, variabilitas antar stratanya besar. Kemudian untuk cluster sampling, cluster tidak dapat berlaku sebagai domain estimasi, jadi nggak boleh mengestimasi cluster tertentu gitu ya. Tidak boleh muncul misalnya kalau clusternya tadi adalah desa, maka estimasinya itu nggak bisa. Estimasi jumlah penduduk yang mengeluarkan uang untuk misalnya pembelian game atau sejenisnya di dalam suatu desa itu nggak bisa kalau desanya di dalam survei tersebut sebagai klaster. Kemudian varians dari suatu estimator tergantung dari variabilitas antar klaster. Penggunaan cluster sampling akan efisien jika variabilitas di dalam klasternya besar dan variabilitas antar klasternya kecil. Jadi kalau kita lihat secara seksama antara stratified sampling dengan cluster sampling itu ibaratnya kayak berkebalikan gitu ya. Kalau di stratified dia boleh jadi domain estimasi, kalau di cluster tidak bisa. Kalau di stratified itu antar strata dia relatif kecil variabilitasnya, sementara di dalam strata dia kecil, di antar stratanya besar. Kalau cluster kebalikannya, di dalam cluster dia heterogen, variabilitasnya besar, di antar cluster itu kecil. Kemudian ada istilah rate of homogeneity atau correlation koefisien intra-cluster. Ini adalah tingkat kesamaan karakteristik elemen-elemen di dalam cluster. Dengan kata lain, koefisien korelasi intra-cluster mengukur tingkat homogenitas di dalam cluster. Biasa disebut dengan rate of homogeneity atau rho. Rumus koefisien korelasi intra-cluster diturunkan dari korelasi persen. Jadi sama-sama pakai simbol rho, tetapi dimodifikasi untuk data dari sampel cluster. Dirumuskan dengan 2 kali sigma dari YIJ dikurangi Y double bar, kemudian dikali dengan YIK dikurangi Y double bar, dibagi dengan M-1 dikali dengan NM-1 dikali S kuadrat. Berdasarkan tabel ANOVA, ukuran koefisien korelasi intra-cluster bisa diperoleh dengan formula yang lebih sederhana. Jadi kalau tadi kan rumusnya panjang, kalau ini kita memanfaatkan rumusan rho, maka rumusan koefisien korelasinya adalah 1 dikurangi M besar dibagi M-1 dikali dengan SSW, sum square within dibagi dengan sum square total. Nah, karena nilai SSW dibagi sum square total ini antara 0 sampai dengan 1, maka nilai rho akan berada pada interval min 1 dibagi M besar min 1
sampai dengan 1. Jika elemen di dalam klaster homogen sempurna, jadi benar-benar homogen, nggak ada bedanya gitu ya. Ibaratnya tuh kalau pekerjaan semua sama kerjanya, TNI semua gitu ya. Kalau di asrama TNI atau di asrama Polri, semuanya homogen. Pekerjaannya sama. Kebetulan misalnya dari sisi jumlah anak, kebetulan sama semua homogen gitu. Maka nilai rho akan bernilai 1. Kemudian SB kuadratnya bernilai 0, SB1 kuadratnya akan sama dengan S kuadrat. Tetapi jika elemen di dalam klasternya heterogen sempurna, maka nilai rho adalah -1 dibagi M-1, kemudian SB kuadratnya adalah S kuadrat, SB1 kuadratnya sama dengan 0. Pada realitanya, akan sulit menemukan klaster yang homogen sempurna dan klaster yang heterogen sempurna. Eh, Biasanya suka ada pencilan gitu ya di dalam masing-masing klaster tersebut. Koefisien korelasi intercluster dapat menunjukkan sampai sejauh mana hubungan karakteristik antara unit-unit di dalam klaster. Makin besar nilai rho, berarti hubungannya makin erat. Dalam praktek biasanya korelasi tersebut bernilai besar dan positif. Misalnya karakteristik keadaan ekonomi rumah tangga, usaha rumah tangga dan sebagainya dalam satu blok sensus atau dalam satu SLS, dalam satu RT RW gitu, cenderung kurang lebih sama. Suatu blok sensus cenderung dihuni oleh rumah tangga golongan atas atau golongan bawah dan sebagainya. Jadi yang biasanya tinggal di pemukiman elit isinya biasanya orang-orang elit gitu ya. Yang tinggal di perumahan biasa mungkin kondisi ekonominya tidak jauh berbeda gitu. Walaupun tetap memungkinkan tetap ada pencilan gitu ya. Tiba-tiba ada orang rumah kaya gitu kayak Sahroni, rumahnya padahal di sekitarnya rumah orang-orang biasa tapi dia kaya raya sendiri gitu kan. Kemudian apabila klaster terlalu homogen karakteristiknya, maka penggunaan klaster satu tahap tidak efisien karena sampel akan diwakili oleh karakteristik yang sama. Oleh karena itu, dalam penggunaan klaster lebih cenderung untuk diterapkan sampling bertahap atau multi-stage sampling. Eh, Ini ya, poin yang di bawah ini, poin kelima ini, menjadi alasan kenapa cluster sampling lebih cenderung digunakan untuk multi-stage ketimbang untuk single stage sampling. Karena di dalam cluster itu jarang yang murni full homogen gitu. Itu akan jarang sekali. Kemudian kalau kita ingin mencari hubungan rate of homogeneity dengan variance, tadi ada rumusan variance. Rumus varian tersebut dapat diturunkan menjadi rumus rho. Dari rumus ini akan tampak jika korelasi intraklasternya besar, maka varian samplingnya akan besar, sehingga penggunaan klaster samplingnya tidak efisien. Nah, rumusan rho tadi dapat kita hubungkan juga dengan rumusan tabel ANOVA tadi. Rho itu akan sama dengan 1 dikurangi M besar dibagi M-1 dikali dengan sum square within dibagi dengan sum square total. Atau rho itu akan sama dengan 1 dikurangi M besar dibagi M besar min 1 dikali dengan 1 dikurangi sum square between dibagi dengan sum square total. Kemudian di dalam cluster sampling ada istilah design effect atau DEF. Eh, Kalau teman-teman sekalian pernah melihat dokumentasi suatu survei, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang mencantumkan istilah DEF atau design effect, maka itu adalah salah satu atribut yang biasa dipakai untuk cluster sampling.
Nah, eh, salah satu alat ukur dari teknik sampling adalah relatif efisiensi atau RE. Relatif efisiensi merupakan perbandingan varians dari dua desain sampling, di mana rumusannya adalah varian dari desain satu dibagi dengan varians dari desain dua. Jika relatif efisiensinya kurang dari satu, maka desain satu lebih efisien daripada desain dua. Jika relatif efisiensinya sama dengan satu, maka desain satu sama efisiennya dengan desain dua. Jika relatif efisiensinya lebih dari satu, maka desain dua lebih efisien daripada desain satu. Contoh, kita mau membandingkan simple random sampling dengan stratified sampling. Maka nilai RE-nya kemungkinan besar akan kurang dari satu. Karena biasanya stratified lebih efisien ketimbang SRS. Atau kalau kita mau bandingkan probability proportional to size atau PPS sampling, misalnya dengan SRS, maka bisa jadi RE-nya akan lebih dari satu. RE-nya akan kurang dari satu, stratified lebih efisien. Tapi kalau misalnya kita mau bandingkan stratified dengan jangan stratified berarti antara cluster sampling dengan SRS bisa jadi RE-nya lebih dari satu, lebih efisien yang mana? Nah, desain efek sendiri merupakan bentuk khusus dari relatif efisiensi, di mana varian suatu desain sampling dibandingkan dengan varian sampel acak sederhana atau simple random sampling atau SRS. Rumusan DEF atau design effect dirumuskan dengan varians dari suatu teknik sampling dibagi dengan varians jika teknik samplingnya menggunakan SRS. Jika DEF-nya kurang dari satu, maka desain sampling yang digunakan lebih efisien daripada SRS. Jika nilai DEF sama dengan satu, maka desain sampling yang digunakan sama efisiennya dengan SRS. Jika DEF-nya lebih dari satu, maka SRS lebih efisien daripada desain sampling yang digunakan. Kemudian selain desain effect, ada desain faktor atau DEF. Desain faktor merupakan perbandingan standar error dari suatu desain sampling dengan standar error sampling acak sederhana atau SRS. Dengan kata lain, desain faktor merupakan akar kuadrat dari desain effect atau DEF. Jadi dia perbandingan dari standar error suatu teknik sampling dibagi dengan standar error jika menggunakan SRS. Desain effect pada cluster sampling merupakan perbandingan antara varian suatu cluster sampling dengan varian sampel acak sederhana atau SRS. Rumusan DEF adalah N kecil dikali M besar dikurangi 1 dibagi M besar kali N min 1 dikali dengan 1 ditambah M min 1 dikali rho. Jika jumlah sampelnya besar, N kecilnya itu besar, maka nilai DEF akan sama dengan 1 ditambah M min 1 dikali rho. Jika elemen di dalam klaster homogen sempurna, maka nilai DEF akan sama dengan M besar yang bermakna sangat tidak efisien penggunaan cluster sampling. Tetapi jika elemen di dalam klasternya heterogen sempurna, maka nilai DEF akan sama dengan 0, yang bermakna bahwa penggunaan cluster sampling sangat efisien jika dibandingkan dengan SRS sampling. Ini soal yang tadi ya sebenarnya ya. Seorang manajer sirkulasi surat kabar ingin mengetahui rata-rata banyaknya surat kabar yang dibeli oleh rumah tangga di suatu komunitas. Dalam komunitas tersebut terdapat 400 rumah tangga yang terdapat 40 geographical cluster yang setiap klasternya memuat 10 ruta. Satu gugus sampel yang berukuran 4 klaster ditarik secara simple random sampling without replacement dan semua rumah tangga dalam klaster yang terpilih diwawancarai. Hasilnya seperti pada tabel 1, kita diminta tadi estimasi rata-rata banyaknya surat kabar yang dibeli oleh rumah tangga berikut standar error dan relatif standar errornya. Ini masih ilustrasi yang sama dengan sebelumnya. Kemudian ini jumlah surat kabar yang dibeli oleh rumah tangga menurut klaster. Total ada 75 ya. Rumah tangga pertama di klaster pertama dia beli 1, rumah tangga kedua di klaster pertama dia beli 2, seterusnya kalau di total ada 75 surat kabar yang dibeli.
Rata-rata tadi sudah didapatkan 1,875. Variansnya adalah 0,008065. Standar errornya adalah 0,08979. Relatif standar errornya 4,79%. Jika kita ingin menghitung sampling errornya menggunakan aplikasi Stata, maka kita masukkan data yang tadi, tabel. Nah, tabel ini kan sudah berbentuk tabulasi. Rumah tangga pertama di klaster pertama, rumah tangga pertama di klaster kedua, seterusnya gitu ya. Kalau ke bawah ini rumah tangga kedua di klaster pertama dan seterusnya. Nilai berapa banyak yang dibeli itu merupakan nilai karakteristik Y gitu. Nah, jadi kalau kita mau menghitung sampling error menggunakan aplikasi statistik dalam hal ini Stata, maka kita turunkan ke bawah gitu ya. Primary sampling unitnya adalah cluster. Tadi dipilih 4 cluster, maka kita tuliskan PSU-nya tuh 1 sampai dengan 4. Kemudian masing-masing cluster punya 10 ya elemen, maka ditulis di kolom paling kirinya itu ini nomor urut aja gitu, tapi di PSU 1 itu ada 10 unit, masing-masing berapa sih beli surat kabarnya itu dituliskan sebagai nilai Y-nya. Begitu juga seterusnya untuk klaster kedua, untuk masing-masing elemen dia beli surat kabarnya berapa banyak. Seterusnya untuk PSU yang ketiga atau klaster ketiga dituliskan berapa pembelian surat kabarnya dan sampai dengan klaster keempat berapa masing-masing pembelian surat kabarnya. Weight adalah dalam hal ini adalah sampling weight atau penimbang sampling, itu nilainya adalah 10 gitu ya. Kemudian total populasinya adalah 40 karena ada 4 klaster. Kemudian ada 10 elemen di masing-masingnya. Jadi 10 kali 4. Nah, kita perlu mendefinisikan atau menyeting gitu ya, men-set bahwa ini adalah kegiatan survei gitu. Dari data yang dikumpulkan hanyalah sampling dari populasinya. SPY set, kemudian yang di set adalah primary sampling unitnya, klasternya tadi. Kemudian weight-nya yang digunakan adalah variable weight. Tadi kita bentuk ada kolom gitu ya. Ini ada kolom PSU, Y, weight, sama N besar. Ini variabel-variabel yang digunakan untuk penghitungan sampling error ataupun penghitungan statistik di dalamnya. Kemudian FPC ya, Finite Population Correction-nya adalah N besar. Kemudian VCE-nya menggunakan linearize. VCE sendiri variance estimation method. Ini kita pakai yang lebih standar yaitu linearize. Kemudian nanti oleh Stata ketika baris ini di run, dia akan muncul ya single unitnya statusnya missing, weight-nya sudah di set yaitu variable weight, VCE-nya linearize, single unitnya missing, strata satunya ada 1, sampling unitnya adalah PSU, FPC atau Finite Population Correction adalah jumlah populasi cluster atau PSU. Nah, sampling weight sendiri itu dirumuskan dengan N besar dibagi N kecil. Dan ini nilainya 10 ya masing-masing. Kemudian kita coba run SPY linearize untuk menghitung mean atau rata-rata dari Y. Nanti tampilan dari Stata itu akan muncul survei untuk mengestimasi mean atau rata-rata dengan jumlah strata 1, PSU-nya ada 4 klaster, jumlah observasi ada 40, population size-nya adalah 400, desainnya ada 3 ya, degree DF-nya. Nah, nilai Y-nya ini sama dengan kalau kita hitung manual tadi gitu ya. Rata-ratanya adalah 1,875, standar error-nya 0,08979, confidence intervalnya dari 1,59
1,589244 sampai dengan 2,160756. Nah, kemudian kalau kita run salah satu function lagi yaitu stat effect ini untuk mengukur nilai def. Jadi karena sekarang udah banyak aplikasi statistik gitu ya, rumusan-rumusan yang tadi itu udah ada di dalam function, kita tinggal panggil aja. Dalam hal ini, misalnya kita pakai stata, kita mau panggil untuk merumuskan def dan def ya, design effect dan design factor, maka tinggal panggil stat effect. Dari nilai rata-rata 1,897, standar error 0,08979914, nilai desain efeknya adalah 0,31493, desain faktornya 0,532388. Kemudian ini kalau dipanggil size gitu ya, kita mau lihat size dari data survei yang kita kumpulkan ini. Jumlah observasinya ada 40, jumlah size-nya ada 400. Nah, kalau kita lihat nilai def di sini 0,3 berarti kurang dari 1. Berarti penggunaan cluster sampling lebih efisien ketimbang SRS. Kemudian koefisien korelasi intraklasternya rho sama dengan minus 0,08419. Koefisien korelasi intraklaster yang bernilai kecil ini mengindikasikan bahwa unit-unit di dalam klasternya cenderung heterogen. Oke, kemudian kalau kita mau hitung ANOVA, kita juga bisa langsung menggunakan paket program statistik. Dalam hal ini, one way ANOVA dari karakteristik Y di dalam cluster ID-nya. Kemudian sum square between-nya adalah 1,075. Ini menunjukkan total variabilitas antar cluster. Kemudian sum square within di dalam grup menunjukkan total variabilitas unit-unit di dalam cluster. Nilainya 43,3. Kemudian sum square totalnya menunjukkan total variabilitas ini 44,375. Degree of freedom-nya between group 3, within grupnya 36, totalnya 39. Didapatkan bahwa SW kuadratnya adalah 36, M besar dikali SB 1 kuadratnya adalah 3. Kemudian tadi koefisien korelasinya intracluster rho adalah minus 0,08419 yang bermakna bahwa unit-unit di dalam klasternya heterogen. Kemudian, equal cluster sampling juga bisa digunakan untuk proporsi gitu ya. Kadangkala kita itu melakukan survei bukan cuma untuk mengukur estimasi suatu nilai tertentu, bukan misalnya mengukur nilai pendapatan, nilai pengeluaran, tapi bisa jadi proporsi. Proporsi orang yang melakukan perjalanan, proporsi orang yang mengalami keluhan kesehatan, atau proporsi-proporsi lainnya. Nah, misalkan di dalam M besar elemen pada klaster terpilih dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, sehingga PI adalah AI dibagi dengan M besar, di mana AI adalah jumlah elemen di dalam klaster ke I yang termasuk dalam kategori tertentu, dan PI adalah proporsi elemen di klaster ke I yang termasuk dalam kategori tertentu. Misalkan dari 100 rumah tangga dalam suatu blok sensus atau satuan lingkungan setempat atau RT terpilih, setelah dilakukan observasi ternyata 36 rumah tangga, lantai terluasnya adalah tanah. Maka AI-nya adalah 36, M besarnya ada 100 rumah tangga. Proporsi rumah tangga di blok sensus tersebut yang lantai terluasnya tanah adalah 36 dibagi 100 atau 0,36. Nah, jika sebuah random sampel sebanyak N kecil klaster dipilih dari populasi sebanyak N besar klaster, maka estimasi proporsi populasinya dirumuskan dengan P kecil sama dengan 1 dibagi N kecil dikali sigma PI, atau akan sama dengan 1 dibagi N kecil dikali M besar dikali sigma AI.
estimator sampling varian untuk P dirumuskan dengan 1 dikurangi F dibagi N kecil dikali SB kuadrat. Atau kalau untuk proporsi akan sama dengan 1 dikurangi F dibagi N dikali N-1 dikali sigma dari PI dikurangi P kemudian dikuadratkan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Hmm, saya persilakan. Permisi Ibu, saya mau tanya. Iya, silakan Mas. Perkenalkan, saya Panji Maesa dengan NIM akhir 010. Di sini saya ingin bertanya, semisal dalam setiap klaster yang kita ingin amati, jumlah elemen setiap klaster itu berbeda-beda, Bu. Jadi ukuran elemennya M-nya itu berbeda-beda. Nanti ketika kita dalam melakukan penghitungan, M yang kita ambil itu jumlah terbesarnya atau rata-rata dari setiap klasternya atau bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Bentar, bentar ya Mas. Hmm. Rata-ratanya Mas yang nanti akan dipakai. Jadi ini nanti akan saya share ya bahan PPT-nya baik yang equal maupun unequal cluster sampling. Eh, Sebagai gambaran saya langsung ke contoh soal saja untuk yang unequal. Nah, ya. Ya. Eh, Ini adalah contoh unequal cluster sampling. Jadi dari suatu wilayah yang terdiri dari 10 cluster, diambil sampel secara acak sebanyak 3 cluster, kemudian dilakukan pengukuran terhadap jumlah anggota rumah tangga pada semua rumah tangga pada cluster terpilih. Jumlah rumah tangga yang ada di wilayah tersebut adalah 42 rumah tangga. Kemudian diminta perkirakan rata-rata jumlah anggota rumah tangga dari tiap rumah tangga beserta dengan standar error. Jadi kalau dilihat untuk klaster pertama ini ada 4 elemennya, di klaster kedua ada 3, di klaster ketiga ada 5. Ini contoh yang unequal. Nah untuk klaster 1, tadi jumlahnya ada 4 elemen, klaster 2 3, klaster 3 ada 5, ada masing-masing jumlah ART. Nah jumlah ART-nya ini dirata-ratakan. Oke, jadi untuk klaster 1 dapat 4,5, klaster 2 itu 5,33, klaster 3 4,4. Nah, kemudian rata-rata ini dijumlahkan menjadi 14,23. Sehingga didapatlah nilai rata-rata anggota rumah tangga itu adalah 4,74, SB1 kuadratnya 0,2606, variansnya 0,0608, standar errornya akar dari varians 0,2466, relatif standar errornya 5,20%. Ini sebagai gambaran kalau unequal nanti dirata-ratakan nilai karakteristik di dalam masing-masing elemen dalam klaster tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke. Oke, ini
ada contoh lagi kalau misalnya kita mengkombinasikan antara cluster sampling dengan probability proportional to size sampling. Jadi eh, sebuah random sample sebanyak 15 cluster dipilih secara PPS with replacement dari suatu populasi dengan size jumlah rumah tangga. Kita diminta memperkirakan rata-rata jumlah ternak dari tiap rumah tangga beserta dengan standar error dan RSE-nya. Misal ada 15 klaster, kemudian jumlah rumah tangganya masing-masing ada informasinya, kemudian jumlah ternak dari tiap klaster juga ada informasinya. Kalau kita mau hitung rata-rata jumlah ternak, maka untuk masing-masing klaster kita hitung ZI-nya gitu ya. Kalau karena kita tadi mau tarik probability proporsional atau PPS sampling, maka nilai ZI dotnya akan sama dengan nilai YI dot atau sebanyak jumlah ternaknya. Rata-rata jumlah ternak per rumah tangga itu Z bar I itu akan sama dengan jumlah ternak dibagi dengan jumlah rumah tangganya. Estimasi rata-rata ternak di tiap rumah tangga akan sama dengan 1/n dikali sigma Z bar I dot atau sama dengan 1 dibagi 15 klaster dikali dengan tadi rata-rata jumlah ternaknya 185,89 didapatkan 12,39. Variansnya adalah 0,3698, standar errornya 0,6081, relatif standar errornya adalah 4,91%. Jadi hasil estimasi ini punya nilai error yang cukup rendah. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya akan mengirimkan bahannya untuk dipelajari dengan seksama oleh teman-teman sekalian. Silakan untuk dibaca secara mandiri materi dari cluster sampling, baik untuk yang equal size maupun yang unequal size. Nanti kalau misalnya ada yang perlu atau merasa masih perlu konsultasi, silakan aja japri saya gitu ya. Tapi saya mau disclaimer dulu, saya mohon maaf sebelumnya kalau misalnya saya agak-agak telat responnya gitu, karena kadang-kadang saya nggak standby HP gitu. Kalaupun standby, kadang-kadang itu kelihatan sudah saya buka gitu, tapi sebenarnya teralihkan, terdistract dengan kegiatan yang lain, sehingga belum bisa direspon pada waktu secepatnya. Jadi silakan aja kalau mau japri gitu ya, kalau ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, bukan cuma soal materi hari ini, boleh juga dengan materi-materi uh, metode survei yang sebelumnya atau secara lebih luas kalau tentang data atau misalnya hal-hal yang terkait dengan uh, survei yang dilakukan BPS atau statistik lainnya boleh-boleh aja. Nanti akan saya coba respon. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian. Jangan lupa ya, ini sistem presensinya di Elena atau gimana ya, Mas? Biasanya kalau untuk absen paling ini sih Bu, dipanggil nama. Kalau untuk Elena kayaknya Enggak enggak. ada ya. Iya. Oke, ini saya nggak panggil nama karena sebenarnya kalau di Zoom ada list partisipan, nanti saya screenshot aja
yang join hari ini gitu ya. Hmm, bentar. Oke. Terima kasih banyak. Ini saya lihat ada yang namanya pakai koma-koma, berarti rame-rame gitu ya? Eh, Satu akun dipakai beberapa nama. Eh, tapi mungkin nanti kalau Zoom berikutnya minta tolong nanti dituliskan nama lengkapnya ya di username Zoom-nya, biar lebih gampang buat saya ngelisnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya doakan semoga teman-teman lancar perkuliahannya, tetap semangat jaga kesehatan karena ini mulai memasuki musim penghujan gitu. Eh, Kondisi udara mungkin agak kurang bagus gitu ya, sehingga mungkin akan mempengaruhi kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatannya, jaga semangatnya. Semoga lancar perkuliahannya, dimudahkan dalam segala urusannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mohon izin live Zoom ya. Terima kasih banyak. Recording stopped.